Kalian tahu nggak sih apa itu hak asasi manusia atau yang sering disingkat jadi HAM? Hak dalam pengertian KBBI adalah kepunyaan atau kewenangan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, atau menurut hukum. Hak asasi manusia atau HAM merupakan sebuah konsep, hukum, dan normatif yang menyatakan bahwa seluruh manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hal ini tidak dibatasi dan berlaku untuk seluruh usia. Hak asasi manusia ini berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Jadi HAM ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Ada loh undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia. Jadi, kebebasan HAM sendiri diatur dalam beberapa pasal, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 nomor 28A sampai 28J. Selain itu, HAM juga diatur dalam pasal 27 hingga pasal 34. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 juga dijelaskan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada hakikat manusia sejak lahir dan merupakan suatu tanda keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia juga merupakan sebuah anugerah yang harus dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh masyarakat Indonesia demi menjaga kehormatan satu sama lain. Contoh kasus pelanggaran HAM fenomenal yang pernah terjadi yaitu kasus Tanjung Priok, tragedi Semanggi, tragedi Trisakti, dan kasus pembunuhan Munir. Meskipun hal tersebut telah berlalu, kita tetap harus memperhatikan HAM, jangan sampai hal tersebut terulang kembali. Oh ya, kasus pelanggaran HAM tidak hanya meliputi peristiwa besar seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Banyak juga loh kasus pelanggaran HAM yang tidak disiarkan atau bersifat ringan. Oleh karena itu, kelompok kami mengadakan survei melalui kuesioner yang telah disebar melalui media sosial untuk mengetahui kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia mengenai HAM dan penegakannya. Nah, kita bakal share sama kalian hasil survei tersebut. Simak terus ya. Hasil yang kami dapatkan dari kuesioner terdapat 57 responden yang dimana 26 responden berusia 13 hingga 18 tahun, 20 responden berusia 19 hingga 25 tahun, 10 responden berusia di atas 30 tahun, dan 1 responden di bawah 13 tahun. Hasil dari data pertanyaan nomor 2 yaitu apakah Anda tahu itu HAM? Terdapat 56 responden menjawab tahu apa itu HAM, dan sedangkan 1 orang responden menjawab tidak tahu apa itu HAM. Hasil dari data pertanyaan nomor 3 yaitu adalah apakah Anda bisa menjelaskan apa itu HAM? Hampir semua responden menjawab HAM adalah hak asasi manusia. Adapun pendapat lainnya adalah HAM adalah hak yang melekat karena keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang. Hasil dari data pertanyaan nomor 4 yaitu adalah bisakah Anda sebutkan contoh HAM yang Anda ketahui? Didapatkan bahwa sebanyak 57 orang responden telah mengisi dan menyebutkan berbagai macam hak, yaitu adalah hak untuk hidup, hak untuk kebebasan memeluk agama, hak untuk pendidikan, hak untuk memilih pemimpin negara, hak kebebasan berorganisasi, hak atas pekerjaan, hak untuk tidak disiksa, dan juga hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Hasil data dari pertanyaan nomor 5 yaitu adalah bisakah Anda sebutkan apa saja lembaga tingkat nasional yang bertugas untuk melindungi HAM? Didapatkan bahwa sebanyak 57 orang responden telah mengisi dan menyebutkan berbagai lembaga tingkat nasional, yaitu seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, PBB, Polri, dan Komisi Kebenaran Rekonsiliasi. Namun, dari 57 orang responden, terdapat beberapa responden yang mengisinya dengan asal-asalan seperti KPK. Padahal KPK sendiri adalah Komisi Pemberantasan Korupsi dan bukan menangani hak asasi manusia. Data yang kami dapatkan dari pertanyaan nomor 6 yaitu adalah apakah Anda pernah mengalami pelanggaran HAM yang terjadi pada diri Anda? Kami mendapatkan bahwa 48 orang menjawab tidak pernah mengalami, sedangkan 9 orang sisanya menjawab pernah mengalami pelanggaran HAM. Responden yang merupakan korban pelanggaran HAM sendiri yaitu adalah ada sekitar 4 orang berusia 13 hingga 18 tahun, 2 orang berusia 19 hingga 25 tahun, dan 3 orang berusia di atas 30 tahun. Dari hasil kuesioner ini menunjukkan bahwa usia remaja yaitu 13 hingga 18 tahun adalah
responden yang paling banyak mengalami pelanggaran HAM. Data yang kami dapatkan dari pertanyaan nomor 8 adalah responden yang berusia 13 hingga 18 tahun mengalami pelanggaran HAM berupa pemalakan, penyiksaan, dan tidak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan perasaannya. Dan untuk responden berusia 19 hingga 25 tahun, rata-rata mengalami pelanggaran HAM berupa pelanggaran kebebasan berpendapat. Lalu untuk responden berusia 30 tahun mengalami pelanggaran HAM terkait agama, yaitu penghalangan beribadah, pemaksaan bangun sahur, padahal responden tidak berpuasa, dan pemaksaan masuk salah satu agama. Kuesioner nomor 7. Apakah Anda pernah melihat orang lain melakukan pelanggaran HAM? Sebanyak 36 responden atau 63,2% pernah melihat tindakan pelanggaran HAM, sedangkan 21 responden lainnya atau 36,8% tidak pernah melihat adanya pelanggaran HAM. Selanjutnya nomor 9. Jika Anda pernah melihat orang lain melakukan pelanggaran HAM, sebutkan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Nah, mayoritas dari mereka melihat adanya pelanggaran HAM antara lain tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat, adanya pemaksaan orang tua terhadap anak dalam segi agama atau pilihan hidup anak, penyiksaan dalam rumah tangga, bullying secara verbal ataupun fisik, dan ketidakadilan hukum bagi masyarakat berekonomi menengah ke bawah. Dari 7 dan 9 itu, dapat kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat menyadari adanya tindakan pelanggaran HAM dan kelompok ini termasuk dalam kelompok usia produktif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok usia produktif memiliki pengetahuan terkait HAM beserta bentuk pelanggarannya, sehingga mereka dapat menyadari tindakan pelanggaran HAM yang terjadi di sekitarnya. Bentuk pelanggaran yang dilihat pun beragam dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat. Nomor selanjutnya yaitu nomor 10, jika terjadi pelanggaran HAM maka sebaiknya kita melapor ke lembaga apa? Jawabannya, 35 responden menyebutkan bahwa kasus pelanggaran HAM sebaiknya dilaporkan pada Komnas HAM. 10 responden menyebut untuk melapor kepada polisi setempat. Jawaban yang lainnya yaitu ada melapor kepada Komisi Pelindungan Perempuan dan Anak, RT RW, lembaga pemerintahan lainnya, KPAI, dan Kak Seto. Namun, masih ada juga yang tidak tahu harus melaporkan kemana. Selanjutnya, nomor 11, menurut Anda, apakah pemerintah telah berperan aktif dalam penegakan HAM? Jawabannya didapatkan bahwa 37 responden yang berpandangan bahwa pemerintah masih kurang aktif dalam penegakan HAM di Indonesia. Sedangkan 20 responden menjawab pemerintah telah berperan aktif dan semaksimal mungkin berupaya menegakkan HAM, meskipun pemerintah juga masih kurang cepat dalam menanganinya. Dari nomor 10 dan 11 tadi, sebagian besar masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi pelanggaran terhadap HAM. Namun, sangat disayangkan masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui tempat untuk melaporkan kasus pelanggaran HAM. Selain itu, masih banyak pula masyarakat yang menganggap pemerintah kurang sigap dan berperan aktifnya dalam mengatasi pelanggaran HAM dan penegakan HAM di Indonesia. Berdasarkan data dari survei yang kami lakukan, kami menerima banyak sekali saran dan masukan dari para responden, salah satunya yaitu pembentukan komisi HAM, pembentukan instrumen HAM, pembentukan pengadilan HAM, menjaga keselamatan korban, memilih orang yang amanah serta tidak mudah goyah meskipun disuap, karena banyak sekali kasus korban HAM yang kalah oleh lawannya dikarenakan penegak HAM telah disuap. Lalu kembali lagi kepada insan masing-masing untuk lebih memperhatikan pelanggaran HAM yang terjadi. Nah, mungkin kalau beberapa langkah sudah dilakukan namun belum maksimal, seperti pembentukan Komnas HAM, instrumen HAM, dan pengadilan HAM, mungkin dari segi cara kerja dan bertindaknya itu harus ditegaskan, atau sebutan lainnya itu gerak cepat. Jadi jangan hanya berfokus pada kepentingan politik saja. Kemanusiaan merupakan hal yang paling penting. Menjalankan fungsi dengan benar dan menempatkan orang yang benar, jujur, dan berani sharing informasi mengenai HAM.